Jadi ada puasa Asyura, ada puasa Tasu'a. Apa saja manfaat dari puasa Tasu'a dan puasa Asyura? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Amma ba'd. Ya, insyaallah malam ini kebetulan malam ini kan malam ke-9 daripada Muharram. Kita disunnahkan itu puasa Tasu'a. Kemudian berlanjut dengan 10 Muharram yaitu puasa Asyura. Jadi ada puasa Asyura, ada puasa Tasu'a. Apa saja manfaat dari puasa Tasu'a dan puasa Asyura? Ya, tidak banyak mungkin yang akan kita bahas ini, inti-intinya saja. Jadi puasa Tasu'a itu puasa 1 hari atau puasa di hari ke-9 daripada bulan Muharram. Makanya disebut puasa Tasu'a, diambil dari kata tis'ah. Tis'ah itu kan dalam bahasa Arab artinya 9. Jadi puasa di hari ke-9 dari bulan Muharram. Begitu juga puasa Asyura di hari ke-10, diambil dari kata asyarah. Ya, jadi manfaatnya, yang pertama kita bahas manfaat dari puasa Tasu'a dulu ya, baru kita bahas dari puasa Asyura. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, kan kebetulan pada tahun ini puasa Muharram itu jatuh pada hari Jumat ya. Sementara Nabi melarang orang puasa cuma di hari Jumat sendiri. Bagaimana kita berpuasa Asyura? Salah satu manfaat puasa Tasu'a adalah biar puasa yang tadinya Asyura sendiri di hari Jumat bergabung menjadi Kamis dan Jumat. Maka ketika Jumat ada pasangannya mungkin Kamis Jumat atau Jumat Sabtu, maka menjadi tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu puasa dikhususkan hari Jumat sendiri. Kenapa? Karena hari Jumat itu adalah hari rayanya umat Islam jika di dalam artian 1 minggu, dan tidak boleh tuh puasa di hari raya. Bagaimana caranya? Maka puasa juga di Tasu'a ya, biar jadinya Kamis dan Jumat. Itu manfaat yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua, untuk berhati-hati. Berhati-hati dari apa? Kita tidak tahu kan kapan hilal. Karena kebiasaan kita di Indonesia ini kan lihat hilal cuma puasa sama Idul Fitri. Kalau di Arab tuh itu setiap bulan orang lihat hilal. Makanya dalam Quran itu kan disebut yas'alunaka 'anil ahillah. Ketika ada orang yang bertanya kepadamu tentang hilal-hilal, itu maksudnya hilal setiap bulan. Tapi karena kita di sini itu kan yang penting tuh pas puasa sama Idul Fitri, maka lihat hilalnya cuma puasa sama Idul Fitri. Nah, fungsi dari puasa, manfaat dari puasa Tasu'a yang kedua adalah berhati-hati. Siapa tahu di hari ke-9 itu ternyata sudah dinyatakan hari ke-10. Takutnya ketika dia dinyatakan hari ke-10 kita puasa di hari Jumat, berarti kita tidak dapat Asyura. Nah gitu. Maka untuk kehati-hatian saja, tak apa-apa diniatkan Tasu'a sekaligus Asyura, besoknya niatkan Asyura, tak apa-apa gitu. Nah terus manfaat yang ketiga daripada puasa Tasu'a itu untuk membedakan antara kita dengan kaum Yahudi. Yahudi itu Asyura puasa juga dia. Cuma bedanya Yahudi dulu puasanya cuma Asyura, cuma hari ke-10 aja. Karena Nabi tidak mau menyamakan kita dengan Yahudi, maka Nabi tambahkan lagi 1 hari sebelum hari ke-10. Nah, jadinya 9 dan 10. Jadi itu manfaat dari puasa Tasu'a. Ya, kita ambil 3 ya, yang itu biar tidak terlalu nanti bingung kita ya kalau terlalu banyak. Nah, kemudian kita masuk ke manfaat daripada puasa Asyura. Apa manfaat dari puasa Asyura? Ya, jadi kalau menurut hadis Nabi,
puasa Asyura ini dimasukkan dalam kategori puasa yang paling utama. Artinya puasa yang utama itu banyak, cuma Asyura ini masuk ke kategori itu yang sayang kalau ditinggal seperti itu. Sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, dan Ahmad, bahwa Rasulullah itu bersabda, sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat di tengah malam, dan puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Jadi levelnya satu tingkat di bawah Ramadan, maka termasuk dari level puasa yang utama, Asyura. Kemudian yang kedua, manfaat dari puasa Asyura itu adalah ternyata puasa Asyura ini puasa yang sangat diutamakan Nabi, yang hampir tidak pernah Nabi tinggal, sama seperti puasa di bulan Ramadan, ya. Karena itu sesuai dengan ungkapan dari Ibnu Abbas sendiri, beliau bilang bahwa tidak ada puasa sunnah yang lebih diutamakan Nabi daripada puasa Asyura. Ini hadis riwayat Muslim, nanti kita bisa cari di kitabnya Muslim. Jadi ini dari perkataan Imam Ibnu Abbas. Loh, itu kan harusnya bukan hadis itu perkataan sahabat. Nah, apa yang Nabi buat itu bisa menjadi hadis juga. Jadi tidak ada puasa sunnah yang lebih diutamakan Nabi melebihi puasa Asyura. Itu kata Imam Ibnu Abbas, Imam Abdullah bin Abbas. Maka puasa Asyura juga merupakan puasa yang diutamakan oleh Nabi. Kemudian manfaat yang ketiga, nah ini manfaat yang paling sering mungkin kita dengar, entah mungkin kita sering dengar atau mungkin ini malam baru pertama kali kita dengar, tapi hampir setiap kita tanya selalu ini yang diungkapkan, apa? Puasa Asyura adalah puasa yang dapat menghapus dosa setahun. Ya, cuma jangan kita berpikir dalam buat dosa aku nanti tunggu Asyura puasa kalau sempat, kalau tak sempat, ya. Jadi jangan ini dijadikan dalil nanti. Maksudnya saking utamanya, saking hebatnya ini puasa, sampai-sampai dihitung sebagai penghapus dosa, kafaratul dzunub. Ini juga sesuai dengan sabda daripada Rasulullah SAW, bahwa beliau mengatakan puasa Asyura dapat menghapus dosa 1 tahun sebelumnya. Jadi itulah manfaat daripada puasa Tasu'a dan daripada puasa Asyura. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah membantu kita untuk bersemangat dalam puasa Tasu'a dan Asyura, dan kita mohon kepada Allah semoga kita dipanjangkan umur sehingga kita dapat melaksanakan puasa Asyura. Amin, Allahumma amin. Mungkin ini dulu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.